Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kali ini kita akan pengobatan. Jadi ada yang ikhtiar untuk kandungan ya, karena beliau sudah 8 tahun menikah. Istrinya, bukan istrinya tapi namanya menikah, pasangan suami istri tersebut belum dikarunia anak. Jadi, beliau ingin melihat secara gaibnya, mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan izin dari guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dimudahkan, dilancarkan, mudah-mudahan bisa sebagai wasilah buat program kehamilan beliau, istrinya, dan membuat mereka sempurna ya, dalam artian mempunyai momongan, mempunyai penerus generasi. Mudah-mudahan bisa membantu membersihkan dari segala macam efek negatifnya, efek dari bangsa jin-jin fasik yang mungkin ada yang mengganggu. Ya mudah-mudahan kita bareng-bareng mendoakan siapapun dimanapun yang sedang menanti momongan, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah segera berikan momongannya, segera berikan keturunannya, dan keturunan yang sehat lahir batin. Yang mungkin yang punya keturunan sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali, sehat lahir batin, secara jasmani lengkap sempurna, dan secara rezeki juga rezekinya dilancarkan, diberkahkan, dan dibanyakan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang lengkap kalau saya hanya berbicara sendiri tanpa kehadiran mediator. Mungkin kita akan coba menghadirkan mediatornya. Jadi mudah-mudahan minta doanya juga dari sedulur-sedulur semuanya dimanapun berada. Mohon bantu doanya agar semua bisa membantu, semua yang sedang mengharap momongan Allah kabulkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayo Mas Apip, monggo. Monggo pinarak. Monggo. Dimakan ya? Beliau lagi ngemil mangga ya. Curang makan sendiri. Ayo monggo. Diinteni. Jadi kita akan coba penarikan via sehat. Alhamdulillah. Lama kita mau. Berapa menit kira-kira? Nih, kan coba ya, kita biasa pakai media foto. Mohon doanya bagi seluruh semuanya. Mudah-mudahan siapapun dimanapun berada dan kesehatan. Yang sedang nonton nanti sambil zikir hatinya Allah 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 Allah. Mungkin saya tidak salam menyapa satu persatu ya, karena HP-nya nggak seperti lab saat ruqyah ya. Kalau ruqyah kan saya sendiri, otomatis saya sambil memantau dari HP yang satu. Kalau ini ya akan coba koneksi, akan coba untuk fokus dalam mediatoran dan menarik. Ini beliau dari dari WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyani diproteksi itu mediator dari semua penyusup-penyusup yang hancur lebur. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyani nanti yang ditarik itu yang mengganggu dari jin fasik yang membuat susah untuk mendapatkan momongan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Afif disentuh fotonya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ketutupan ya? Karena ini nggak diketik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang, tak kirim nanti dulu deh. Tak kirim ke nomor biar muncul di gambar.
Nah, ini langsung kan ini gambar enak. Bismillah. Ya ini mana aja dalam istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau sang yang nur cahyaning nirwana, secara kegoibannya, secara bangsa jin fasik yang mungkin mengganggu untuk program kehamilan yang membuat lama tidak mendapatkan momongan atas nama Al-Cham Taufik Bidadazat bin Adi Purwanto beserta istrinya Dwi Nuryani binti Ismani. Ya Allah, dan izinmu ya Allah, dan izin dari guru-guru silsilah ya Allah, dan izin guru saya, beliau sang yang nur cahyani nirwana, yang mengganggu, yang menghalang-halangi keluarganya, pasangan suami istri Bapak Al-Cham Taufik Bidadazat bin Adi Purwanto beserta istrinya Dwi Nuryani binti Ismani. Dan izin guru saya, beliau sang yang nur cahyani nirwana, bangsa jin, bangsa goib yang mengganggu proses momongan dalam tubuh beliau, mereka berdua ini, baik dari laki-laki maupun perempuannya. Dan izin guru saya melesat masuk dalam tubuh mediator, otomatis tersedot dalam tubuh mediator. Allah, semua yang tersedot, yang paling kuat maupun yang lemah, semua tersedot semua. Jadi satu dalam tubuh mediator. Allah, Allah, yang paling kuat yang berbicara. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kontak beliau dahulu biar mereka di sana berzikir. Assalamualaikum. Kenapa? Nggak menjawab salamku? Enggak usah salam-salaman. Ya salaman. Sampean dari mana? Golongan apa sampean? Ngapain nanya-nanya? Ngapain nanya-nanya? Ya kalau nanya kan, kalau saya nggak tahu kan setidaknya tahu. Nggak di rumah artinya zikir Allah Allah Allah, sholawat walaupun saya juga belapa kempung, jarang, bukan jarang tapi berantakan cara zikir. Mudah-mudahan saling mengingatkan. Wujudmu apa iki? Buto ijo. Hah? Buto ijo. Buto ijo. Dari mana sampai asalnya? Dari rahim. Dari rahim. Iya. Rahim. Kenapa dari rahim? Tempat tinggal saya di situ. Dari rahim tempat tinggal sampean. Ya. Tempat tinggal kok di rahim. Ya bebas saya. Yes. Kenapa nggak di pohon jambu? Basi. Pohon toge? Basi. Basi. Kenapa basi? Ya diangetin kalau basi. Dari rahimnya siapa? Sampai untuk apa dia tinggal di rahim? Enggak, untuk menguasai rahimnya. Setelah rahimnya dikuasain, apa yang terjadi? Akan kering. Kering. Ya. Beliau kan ovariumnya diangkat sebelah itu karena ada kista. Nah, kista itu salah satu dari penyebab sampean atau gimana ini? Kenapa? Ya ingin nanya dulu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang susah dapat momongan selain dari takdir yang Allah berikan. Nah, itu sampean itu menghalang-halangi atau gimana? Walaupun misalkan Allah menakdirkan bahwa orang ini semuanya bisa mempunyai anak, cuma prosesnya misalkan setahun, berapa bulan atau ini. Nah, kalian itu gimana? Memperlama atau malah makin susah punya anak?
istrinya malah tidak bisa punya anak. Loh, kok jahat sekali sampean ini? Memang kenapa? Ya nanti ditangkap polisi. Anda ada polisi. Tembak Sambo loh sampean nanti. Enggak. Nanti Kenapa kamu mengganggu saya tuh? nanti di penjara seumur hidup sampean. Enggak ada penjara-penjaraan. Ya, bukan mengganggu, saya ingin tanya, sejak kapan sampean ada dalam rahim beliau? Sudah lama. Sudah lama. Ya. Itu dikirim atau dari turunan atau sampean sengaja masuk dalam rahim beliau? Masuk. Masuk. Kenapa kok masuk seperti itu? Ya kan kasihan orangnya. Ya, saya suka sama itu. Suka? Ya. Suka sama apanya? Cantiknya. Cantiknya. Janinnya. Nah itu kalau misalkan dalam pembuahan, harusnya janinnya jadi sama sampai diapakan kalau seperti itu? Spermanya tidak bisa masuk. Berarti sampean sama dengan KB dong. Nah untuk bagi orang-orang awam gitu, yang di luaran sana ataupun buat pembelajaran buat saya pribadi, ya untuk menghindari bangsa kalian yang bersemayam di rahim itu gimana caranya itu? Sulit. Sulit. Pasti. Walaupun bukan bangsa saya. Ada bangsa lain yang pasti akan masuk. Bangsa lain akan masuk? Entah lewat makanan, atau apapun itu, turunan atau apapun itu. Manusia itu tidak akan bisa terhindar dari bangsa kami. Kecuali orang-orang tertentu. Nah, apa semua orang bisa dimasuki rahimnya, ataupun mungkin karena basic ada keilmuan dari keturunannya atau gimana itu yang membuat mudah bisa masuk, ataupun ini kok susah masuknya bangsa kalian? Dari keturunan, karena ada perjanjian pendahulunya membuat susah tidak punya anak, entah dari si perempuan atau laki-lakinya bisa. Dari makanan yang ada penglarisnya. Makanan yang ada penglarisnya? Ya, bisa. Dikirim orang, bisa. Banyak faktornya. Mau pilih yang mana? Nah, dari semua faktor, entah itu kiriman dari keilmuan dari nenek moyang yang turun temurun, maupun dari makanan atau dari makanan penglaris, energi yang tidak baiknya. Nah, untuk membersihkannya dan untuk menghindari dan membersihkannya itu seperti apa? Sampean sekarang jujur. Harus tarung. Hah? Tarung. Harus tarung? Ya. Ya kalau misalkan kita kan tidak bisa melihat bangsa kalian, gimana untuk bertarung ya? Ke dukun yang tahu. Tolong sama yang tahu. Kalau ke dukun apa lebih baik? Ini bukan masalah lebih baik apa endanya. Ya minta tolong sama yang tahu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di luaran sana kan banyak orang yang belum mempunyai momongan. Itu rata-rata seperti apa? Dari faktor bangsa kalian yang mengganggu, apa itu sudah suratan dari Gusti Allah? Sudah umum. Sudah umumnya apa? Bangsa gaib, bangsa kami itu mengganggu manusia itu udah umum, udah wajar. Berarti kebanyakan dari bangsa kalian? Ya. Ciri-ciri dari untuk membedakan ini gangguan dari bangsa kalian, dari bangsa jin fasik, atau ini emang dari sebuah takdir yang Allah berikan bahwa orang ini diberikan ujian tidak mempunyai momongan. Apa ciri-ciri bedanya seperti apa yang orang awam bisa melihat? Periksa ke dokter normal, tidak ada apa-apa. Periksa ke dokter normal, semuanya sehat. Tapi tidak bisa punya anak. Itu sudah jelas ada gangguan gaibnya. Nah, kalau
ada penyakit dalam rahim itu gimana? Apakah itu murni medis ataupun ulah kalian? Kamu ini nanya-nanya terus. Ya nggak apa-apa, saya ingin tahu. Ini kan saya sedang belajar sampai-sampean belajar wawasan ini. Wawasannya apa? Merugikan itu. Merugikan sekarang sampean semakin jujur, semakin dikasih tahu, semakin jujur sampean. Semakin jujur, semakin memberitahu. Gimana? Ya. Jika orang percaya ya, semuanya itu berawal dari gaib dulu, dari bangsa kami yang mengganggu. Iya. Berjalannya waktu nanti akan membias ke jasmaninya atau ke tubuhnya. Karena bangsa kami itu hanya bisa mengganggu rohani orang itu. Karena roh itu gaib ya, kami bangsa gaib bisa mengganggunya. Bangsa kami tidak bisa langsung ke jasmaninya. Bisanya harus ke rohani dulu, baru merembet ke jasmani. Berarti sampean merusak secara goib dulu, Ya. barulah jadi penyakit medis. Ya. Nah, itu untuk kista sendiri dalam tubuh Ibu Dwi. Itu awal mulanya gimana? Kalian apakan secara goibnya? Ya, grogoti. Digrogoti? Ya, dan banyak kotoran-kotoran. Itu yang membuat kanker. Karena kotornya sudah lama menumpuk banyak, mengering, dan akan menjadi subur bagi penyakit. Nah, kalau misalkan seperti itu, nah untuk membersihkan total dari hal tersebut gimana? Selain bertarung, Ya harus dibersihkan secara gaib. yang sampean ada dalam rahim Ibu Dwi ini berapa banyak teman-teman sampean? Banyak. Ini berapa? Banyak juga kan ada nominalnya, ada 1 jumlahnya. 1 juta. 1 juta. Itu dari kodam keilmuan nenek moyangnya apa sengaja masuk ke dalam rahim beliau? Dari lelakinya. Hmm? Dari lelakinya. Dari lelakinya? Ya. Kenapa dari suaminya? Pengamal. Ya. Sampean punya amalan apa, Pak? Suaminya punya amalan apa? Jangan tanya saya. Sampean dari amalan kodam amalannya atau gimana ini? Saya dari si perempuannya. Iya, sama itu kan efek samping dari suaminya. Apa gimana? Saya itu sudah lama di si perempuan itu. Udah lama di perempuan tersebut. Semenjak gadis. Sampai masuknya gimana? Dari ilmu nenek moyangnya atau sengaja masuk dalam badan jahat ini? Rahim beliau. Saya suka. Suka sama perempuan tersebut? Ya. Lah kenapa nggak nyari kutu hijau yang lain? Nyari ke bangsa manusia? Ya karena saya suka manusia. Kalau suka manusia, apa yang kamu lakukan dalam masuk ke dalam wadah perempuan tersebut? Ya, ikut bergaul. Ikut bergaul. Ikut bergaul? Ya. Sama siapa? Ya kalau si suaminya lagi bergaul saya ikut. Ikut merasakan enaknya. Oh gitu. Ya. Nice. Berarti sampai posisinya butuh hijau laki-laki apa butuh hijau perempuan? Ya saya laki-laki. Bonceng. Apa ada bangsa kalian tuh sudah umum membonceng? Umum sekali. Membonceng seperti itu? Dari dulu. Sudah umum. Nggak usah aneh. Sudah umum. Nah kalau misalkan apa namanya, orang itu punya darah kalian, gitu. Misalkan darah kalian juga terlahir dalam janinnya itu, apa perbedaannya seperti apa?
jika energi kalian menyatu dengan jasad bayi yang dilahirkan? Nah, kalau dari darah ya ada tompel. Tompel. Tompelnya besar apa kecil yang seperti itu? Kadang besar, kadang kecil. Pak, sampean punya amalan keilmuan apa, Pak? Punya ini enggak kayak amalan-amalan semacam yang dikhususkan? Nggak punya. Nah ini beliau bilang nggak punya amalan. Ada. Ada amalan. Itu udah lama atau gimana amalannya? Sudah agak lama. Ya udah, yang sudah kan udah. Ya sekarang saya ingin sampai itu keluar dari rahim beliau maupun dari mungkin yang nebeng ke dalam spermanya beliau dan bisa suami istri tersebut. Kenapa saya disuruh keluar? Ya bukan tempatmu di sana. Ya misalkan sampai di pohon bambu, pohon kelapa atau di pohon toge, jangan di rahim manusia, kasihan. Saya sudah betah di rahim. Sekarang menjadi nggak betah lah. Ingin pindah sekarang. Ingin pindah, nggak usah di rahimnya. Pindah kemana? Bingung. Bingungnya kenapa? Tidak punya tempat tinggal. Ya nanti dibuatkan tempat tinggal. Bentuknya seperti rahim manusia. Istana itu istana seperti bentuk rahim manusia. Dan kalian tidak bisa masuk dalam tubuh rahim manusia lagi. Maupun dari Ibu Dwi sendiri maupun yang lain. Jika nanti kalian usil masuk dalam rahim manusia, maka tidak bisa sekarang. Apa perlu bertarung? Tidak. Hah? Tidak. Tadi kata sampean harus bertarung. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau. Buang-buang tenaga. Ya udah, kalau tidak mau, gimana kalau saya islamkan? Siapa kamu mau mengislamkan saya? Ya kenalan. Tidak mau. Diajak kenalan nggak mau. Saya islamkan di bawah naungan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Mau. Ya, kamu emang kenal dengan beliau? Saya tahu. Tahu. Tahu dari mana? Dari namanya. Apa pernah ketemu dengan beliau? Belum. Ya itu bisa tahu. Tahu dari namanya. Emang namanya seperti apa? Itu bukan nama biasa. Yaudah, saya islamkan sampean ya di bawah naungan beliau ya. Iya. Kalau bohong dusta sampean terpotong-potong mbak jasad kalian saya ini ya. Tidak. Bentuk sampean terlempar ke neraka jahanam. Tidak. Saya tidak berani. Ya udah, ikutin saya. Jika berbohong otomatis hancur meledak seketika beserta pasukan sampean. Silakan, saya belum diislamkan. Di dalam tubuh suaminya maupun istrinya ditarik semua. Monggo. Terus makin maksimal powernya. Terus maksimal mungkin. Terus yang sembunyi-sembunyi. Sudah saya bawa semua. Ikutin syahadat saya. Saya sambungkan dengan izin beliau, sambungkan dengan syahadatnya beliau dimanapun beliau berada. Ikutin saya. Maupun yang di rumah silakan nanti bersyahadat, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya masukkan rukun iman, rukun Islam, tata cara sholat, tata cara udus, semua lengkap dalam badan, dalam qalbu sampai nama Allah. Diterima dengan ikhlas, diterima. Semua pasukan-pasukannya diislamkan semua. Jika berbohong berusaha hancur lebur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua tata cara salatnya lengkap semua. Semuanya lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan bersolawat biar menghilangkan energi negatifnya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Nah, sekarang pasukan sampean yang belum Islam silakan diislamkan semua di bawah naungan sampean. Nanti dibuatkan majelis zikir di bawah naungan Sang Hyang Nursawana di area sampean tinggal saat ini, bukan di rahim ya, sekitaran maupun taman maupun di yang lain silakan. Dan sekarang sampean sudah Islam, gak boleh berbohong, gak boleh berdusta. Sampean bantu buat mengobati luka dalamnya, menormalkan kembali yang menghalang-halangi dari proses janinnya menjadi janin, maupun dari bapaknya, mungkin ada yang mengganggu di spermanya, maupun dari yang ada di rahim dari seorang istrinya. Silakan dibantu disehatkan, disembuhkan total, tidak kambuh lagi selamanya. Jika berbohong berdusta badan sampean otomatis meledak hancur lebur. Nanti bantu ilmu pengobatannya sekaligus jadi bentengan ya dari gangguan jin, setan, suman, iblis buat keluarga beliau. Sudah saya bersihkan. Yeah. Nebeng yang di mata saya sekalian tarik. Apa yang di mata saya? Kotoran. Tarik silakan. Sudah. Iya, terima kasih. Nanti sampean ke majelis yang terdekat di sana ya. Mau bikin majelis juga silakan nanti dengan izin beliau. Sang Hyang Nursawana monggo nanti sampean pimpin tempat zikirnya. Asal mulanya sampean tidak bisa ditangkap lagi. Misalkan ada yang menangkap dukun yang memanfaatkan sampean karena sekarang udah menjadi muslim, maupun sampean tidak boleh mengganggu manusia kembali. Ya. Siap. Jadi sekarang dakwah sampean di alam gaib. Misalkan ada jin-jin fasik yang ditangkap dukun, sampean bantu untuk melepaskannya dan diajak Islam. Begitupun nanti mungkin ada yang ingin masuk dalam mengganggu rahim seorang wanita maupun yang mengganggu kesuburan dari sperma seorang laki-laki, sampean bantu untuk menghalanginya. Jin-jin yang seperti itu sampean rekrut untuk diislamkan. Nanti pasukan-pasukan sampean itu bertugas untuk menghalau, membersihkan semua rahim seorang manusia dari gangguan-gangguan semacam itu. Dan direkrut, yang terutama sekarang fokus ke dalam ke beliau dulu. Tempat kamu tinggal monggo dibersihkan secara maksimal mungkin. Oke, terima kasih. Sekarang monggo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah nanti kedengaran nggak Pak?
nggak kedengaran semua ya. Nanti saya tayangin di YouTube nggak apa-apa ya? Ya sebagian kedengaran, tapi putus. Hah? Ya nanti oke. Mungkin itu ya buat seluruh dimanapun berada. Tadi sebuah sisi goib dari seorang yang sedang menanti momongan yang menghalang-halangi secara goibnya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.